Di video sebelumnya, saya sempat membahas makanan apa yang bisa menyebabkan resiko hipertensi. Di video ini, saya akan menjelaskan kebalikannya, yaitu apa pola makan yang bisa membantu menurunkan tensi. Saya langsung ke intinya. Ada suatu diet atau pola makan namanya DASH, yaitu singkatan dari Dietary Approaches to Stop Hypertension, disingkat DASH. Itu adalah diet yang asal dari Amerika Serikat, di mana terbukti bisa membantu menangani hipertensi. Selain itu juga bisa membantu menangani penyakit gula dan kolesterol. Bahkan dia bisa membantu mencegah terjadinya kanker usus. Jadi manfaatnya itu banyak. Nah, apa saja isinya pola makan DASH ini? Sangat sederhana. Anda harus satu, banyak makan sayur, buah, dan gandum utuh. Kedua, makan sumber protein yang rendah atau bebas lemak, misalkan produk susu yang bebas lemak, misalnya yang daging itu seperti ikan, ayam, kacang-kacangan, dan kalau masak gunakan minyak yang rendah lemak. Kemudian yang ketiga, batasi makanan tinggi lemak jenuh seperti daging yang berlemak, produk susu tinggi lemak, atau minyak yang tinggi lemak jenuh. Yang keempat, batasi makanan atau minuman yang banyak gula. Dan yang kelima, batasilah konsumsi garam. Cuman itu aja, saya pun juga sedikit bingung, apa iya sesimpel itu, dok? Ya ternyata iya, makanannya itu bisa divariasi sesuai kita, asalkan memenuhi 5 syarat itu. Sebagai contoh, misalkan kita sedang belanja, ya, kita harus sadar untuk memilih dagingnya itu jangan yang banyak lemak. Kemudian pilih daging ikan atau banyak beli sayur dan buah. Nah, kemudian saat memasak kita juga gunakanlah minyak yang rendah lemak, seperti minyak sayur contohnya. Kemudian juga jangan banyak-banyak dikasih garam. Nah, saat makan di luar atau beli jajan, jika kita misalkan makan makanan yang kemasan, mungkin juga bisa kita lihat dari kemasannya tuh berapa kandungan lemak jenuhnya, karbohidrat, dan lain-lain, sehingga tidak terlalu banyak yang kita konsumsi. Atau kalau bisa, cemil-cemil yang buah-buahan yang natural saja. Jadi ini soal mindset. DASH ini tidak meminta secara spesifik apa makanan yang harus dimakan, cuman jenis makanannya itu seperti apa yang harus dimakan. Jadi itu memberikan prinsip makanan apa yang sehat untuk menurunkan tensi Anda. Nah, kalau kita coba kupas lebih dalam lagi, intinya DASH itu merekomendasikan makanan yang bisa memenuhi kebutuhan makronutrien, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak, dan mikronutrien, yaitu vitamin dan mineral kita, tanpa meningkatkan tensi. Pada dasarnya, manusia itu perlu makanan dan nutrisi. Tetepan kita tuh harus makan terus, cuman kita disuruh milih makanan mana yang tidak meningkatkan tensi kita. Contohnya karbohidrat. Pilihlah sumber karbohidrat yang berkualitas seperti dari sayuran atau gandum utuh. Kemudian batasi gula, karena gula itu adalah suatu macam karbohidrat yang berkualitas dan bisa meningkatkan resiko diabetes selain hipertensi. Kemudian lemak, kita juga butuh lemak, tapi jangan banyak-banyak. Lemak pun juga ada lemak baik dan lemak tidak baik. Lemak baik itu maksudnya itu lemak tak jenuh, dia banyak di ikan, kacang-kacangan, minyak sayur. Sementara minyak jahat itu adalah lemak jenuh yang banyak di daging berlemak. Kemudian beberapa macam minyak seperti minyak sawit, mentega, produk-produk susu yang jika lemak jenuhnya tinggi nanti bisa meningkatkan kadar lemak jahat di tubuh kita, dan dia bisa membuat kolesterol kita menjadi menghambat pembuluh darah sehingga meningkatkan tensi. Kemudian protein, yaitu zat pembangun tubuh kita. Itu kan sering ditemukan di daging. Ya kita pilih daging yang rendah lemak. Kita tetap butuh makan daging atau butuh protein, tapi pilih yang rendah lemak. Misalkan di bagian-bagian tertentu dari sapi seperti pada sirloin atau tenderloin, itu kan kandungan lemaknya kan rendah. Jadi bisa dipilih, atau bisa dari sumber protein lain seperti ikan, kedelai, kacang-kacangan. Itu juga sumber protein yang lemaknya tidak tinggi, sehingga bisa membantu mencegah hipertensi. Maka inti dari DASH ini sebenarnya pilihlah makanan Anda sehingga tidak menaikkan tensi. Nah, kedengaran sih gampang ya, tapi ya apa iya? Coba sebulan ini berapa kali Anda masak makanan yang digoreng? Digorengnya dengan minyak apa? Kemudian berapa banyak minuman yang mengandung gula yang diminum sebulan ini? Terus misalkan Anda menggoreng sesuatu, apa enggak kalau menggoreng sesuatu itu juga diberi tepung, diberi garam-garaman yang dia juga sama aja meningkatkan kadar karbohidrat, juga meningkatkan resiko hipertensi. Nah, jadi banyak sekali di sekitar kita yang makanan-makanannya itu sebenarnya itu tidak sepenuhnya sehat, cuman kita nggak sadari. Ya saya tahu mengubah pola makan itu susah. Masa manusia dilarang untuk makan enak seperti daging? Malah banyak yang bilang yang buat daging enak tuh adalah lemaknya. Ya sesungguhnya
makan enak tuh nggak dilarang, tapi hanya dibatasi saja. Kita sebenarnya boleh-boleh aja makan enak-enak, tapi seringkali lupa dan kebablasan sehingga bahkan setiap hari yang kita konsumsi itu kolesterol terlalu banyak, gula terlalu banyak, dimana sebenarnya kita mungkin juga udah tahu kalau kita makan kolesterol banyak, tapi ya malah kita nggak peduli. Nah, endingnya hipertensi. Nah, itu kembali lagi ke pilihan masing-masing. Jika Anda dirasa butuh untuk menurunkan tensi atau mencegah hipertensi, silahkan bisa ikuti metode DASH ini. Yaitu saya ulang, 1. Banyak makan sayur, buah, dan gandum utuh. 2. Makan sumber protein yang rendah atau bebas lemak. Kemudian 3. Membatasi makanan tinggi yang lemak jenuh. 4. Membatasi makanan atau minuman yang banyak gula. Dan 5. Batasi konsumsi garam. Mestinya, jika makannya sudah seperti itu, maka tensi kita bisa semakin terjaga menjadi normal. Dan kalaupun tensinya belum normal, kita bisa cari lagi faktor lain lagi kira-kira apa yang membuat tensi tinggi. Apapun itu, penanganan tensi itu adalah strategi jangka panjang. Jadi tidak perlu terburu-buru, tidak perlu langsung ekstrim. Pastikan saja pola makannya itu senyaman mungkin membuat Anda patuh terhadap pola makan yang sehat itu. Asalkan konsisten, nggak harus langsung mendadak semua diubah drastis pola makannya. Begitu saja penjelasan dari saya, semoga Anda tetap sehat dan sampai jumpa di video berikutnya.